sudah ada Tuhan ketika kami menerima Engkau sebagai juru selamat. Hadirat-Mu tidak perlu dicari lagi Tuhan, tapi Engkau sudah hidup di dalam roh kami Tuhan. Ketika kami mulai Tuhan ragu Tuhan, saling mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau sudah ada dalam hati kami. Hadirat-Mu ada Tuhan. Ketika kami memandang salib Engkau Tuhan, kami melihat hadirat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar mata kami boleh terbuka. Roh Kudus, kami tahu Tuhan, ini bukan pekerjaan kami Tuhan, tapi pekerjaan Roh-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bukakan mata rohani kami Tuhan. Sungguh buat kami mengerti Tuhan setiap firman yang Kau sampaikan Tuhan, sehingga itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh mengenal Engkau menuju kepenuhan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami suka cita Tuhan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ada sukacita. Saya baru pertama kali di sini. Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk sharing. Mungkin Pak Joel nggak ada, saya belum familiar sama bapak-bapak ibu di sini. Cuman sama Pak Joel saya belum pernah ketemu. Mungkin dan istri ya. Terima kasih buat setiap kesempatan buat saya boleh sharing di tempat ini. Terus terang, setiap kali sharing itu sebenarnya yang paling diberkati itu saya. Saya merasanya gitu. Karena waktu saya sharing, saya merasa saya harus menggali lebih firman Tuhan. Dan waktu saya gali lebih, saya diberkati lebih loh saudara. Waktu saya baca firman, saya wow, gila ini semua Tuhan yang kerjakan dalam hidup kami. Waktu kita baca firman, wow, saya amazed atas semua perbuatan Dia dalam hidup saya. Jadi waktu saya semakin baca firman, semakin saya diberkati saudara. Semoga siang hari ini apa yang saya sampaikan itu juga bisa memberkati saudara. Amin. Jadi dulu saya mikir Alkitab itu sesuatu hal yang buat saya menakutkan. Karena apa? Karena saya tahu hidup saya itu kadang benar, kadang enggak gitu kan ya saudara ya. Di sini gimana? Mungkin benar semua ya. Kalau saya kadang benar, kadang enggak gitu. Ya jadi waktu saya lihat Alkitab dulu sempat saya tahu Alkitab lama. Saya dulu saya lahir sebagai orang, saya dulu Katolik, tapi saya nggak pernah buka Alkitab. Jadi Alkitab tuh ada di rumah, tapi luarnya kotor, dalamnya putih bersih saudara, bersih nggak pernah disentuh. Saking holy-nya, saya sampai takut tuh megang Alkitab, karena buat saya saya harus layak dulu lah, saya harus bertobat dulu baru saya buka Alkitab gitu. Padahal Alkitab itu bukan tentang itu saudara. Alkitab itu tentang apa? Tentang kabar baik saudara. Alkitab itu bukan instruksi untuk berbuat baik, tapi Alkitab adalah kabar baik saudara. Beda ya. Ini paradigma saya langsung berubah waktu saya lahir baru. Waktu saya baru mengerti bahwa firman Tuhan adalah kabar baik, bukan instruksi berbuat baik. Nah kita ini seorang Kristen sering salah berpikir. Kita pikir waktu kita baca Alkitab, kita cari buat diri kita sendiri, benar enggak? Termasuk saya pun salah loh berpikirnya. Sempat berpikir kalau saya buka Alkitab, saya cari saya. Tuhan apa ya yang harus saya lakukan? Terus saya pakai doa sama Tuhan, Roh Kudus yang mana, terus saya buka Alkitab, plak, gitu, satu pasal. Oh ini perikop ini buat saya gitu. Siapa yang sering begitu? Cuman ini yang lain enggak loh. Termasuk saya sering gitu juga. Jadi waktu saya buka Alkitab, waktu saya baca cerita Abraham ya, cara pandang saya gini, oh Abraham ini orang beriman, gimana supaya saya jadi Abraham? Ada berapa banyak kita sering begitu waktu kita baca Alkitab. Waktu kita lihat Daud, kita lihat cerita Daud, kita cari apa sih tips-tipsnya Tuhan berkenan atas hidupnya Daud. Benar nggak sih saudara? Dan banyak pengajar itu mengajarkan ini, gitu. Nah, waktu saya tahu kebenaran firman Tuhan, ternyata apa yang salah saya itu selama ini baca di Alkitab, saya salah. Saya salah memandang firman Tuhan, saudara. Saya nggak tahu di sini mungkin ada yang sama seperti saya yang saya lakukan dulu, tapi kebenarannya adalah Injil adalah kabar baik, saudara. Kalau kita bilang Alkitab itu instruksi berbuat baik, maka siapa yang harus lakuin? Kita. Tapi Injil adalah kabar baik. Yang melakukan siapa? Yesus, saudara. Nah ini juga beda kan. Cuma somehow nggak tahu gimana kita tuh terjebak loh dalam pemahaman ini, dalam secara nggak langsung banyak pengajar-pengajar mengajarkan, oh kita harus cari instruksinya, perintah Tuhan buat kita. Kalau kita cuma lihat perintah Tuhan, apa bedanya kita baca hukum Taurat aja?
Betul nggak saudara? Tapi Injil adalah kabar baik. Kalau kita lihat koran ya saudara, kabar baik itu, misalnya koran itu kan surat kabar gitu kan. Apakah kamu perlu melakukan sesuatu untuk kamu baca surat itu, surat kabar itu? Nggak perlu. Tapi dia mengabarkan gitu, kabar-kabar, berita-berita saat itu tanpa kita perlu melakukan apa-apa gitu kan. Nah, dan yang ironisnya lagi, surat kabar itu laku kalau beritanya yang jelek. Dan itu lebih laku saudara. Misalnya nih, pendeta melakukan ini kepada jemaat, wah langsung dibeli surat kabarnya ya. Kita kalau lihat di sekarang mungkin di internet detik.com, wah semakin bad news, semakin kita lihat tuh, semakin seru. Wah pendeta A jatuh dalam dosa, pendeta B, apalagi pendeta ya, lebih seneng loh keponya kita gitu. Kan habis itu cenderung seperti itu loh. Ya. Nah kabar baik itu kita nggak terlalu suka. Misalnya seorang mahasiswa mendapatkan penghargaan apa, kita nggak terlalu wow, biasa aja. Tapi waktu si A selingkuh dengan ini, wah seru tuh kita lihat di siapa nih kepo ya. Itulah manusia, termasuk saya. Kita lebih suka kabar buruk. Kabar baik itu jarang kita lihat gitu. Padahal Injil adalah tentang apa? Tentang kabar baik saudara. Nah waktu kita punya cara pandang ini, waktu kita melihat bacaan kita, temukan Yesus di setiap cerita. Saya baru tahu dalam cerita Abraham sedang menceritakan tentang Yesus, kedatangan Mesias. Selama ini saya diajarin di gereja, Abraham itu, kamu harus seperti Abraham, beriman. Padahal ya kalau kalian baca ya, sudah baca, Abraham tuh beriman apanya ya? Orang dia kawin sama si Hagar, dia nggak sabar loh dengan janji Tuhan. Ya kan? Dulu saya bingung loh, katanya beriman, tapi kok dia kawin sama si Hagar, gitu kan? Terus nanti katanya beriman, kok dia malah menjual istrinya kepada Firaun kan, gitu. Dan masih banyak hal lain. Daud katanya berkenan, tapi dia melakukan dosa yang mungkin lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dia membunuh orang loh, tapi Tuhan bilang apa? Berkenan. Ini kan kontradiksi ya saudara ya. Waktu kita belajar, apa yang mau dipelajari? Ini kalau kalian baca tentang hidup Daud nggak ada yang beres. Tapi kok dia dibilang berkenan? Berarti cara pandang kita melihat cerita ini ada yang salah. Jadi perkenanan, iman, semua pengharapan kita itu Tuhan yang kasih saudara. Bukan atas apa yang kita lakukan, saudara. Itu yang luar biasa. Jadi waktu kita punya pemahaman kita buka Alkitab, hendaknya kita bisa berpikir bahwa Alkitab ini adalah kabar baik dan temukan Yesus di setiap cerita. Di Abraham, dan ternyata saudara ini Abraham salah satu contohnya dia kalau terlalu panjang. Abraham itu kenapa diceritakan yang ditulis di Alkitab? Karena waktu Tuhan bilang engkau bapak orang yang beriman, bukan karena dia beriman, tapi apa? Tuhan yang kasih statusnya saudara. Kamu beriman, kamu dilayakan, jadi kamu bapak orang beriman. Padahal hidupnya nggak beriman, saudara. Luar biasa Tuhan kita ya. Daud berkenan, bukan karena dia berkenan, tapi Tuhan yang kasih perkenanan saudara. Luar biasa tuh, Tuhan kita tuh luar biasa. Waktu Abraham mempersembahkan Ishak, kita pikir Abraham keren nih bisa mempersembahkan anaknya, gitu kan? Padahal cerita Abraham sedang menceritakan siapa? Nanti suatu saat lagi di perjanjian yang baru akan ada anak domba yang menggantikan Ishak. Makanya waktu pas Ishak dibawa ke persembahan, ada domba di situ yang menggantikan Ishak kan? Akhirnya domba itu yang dikorbankan. Itu sebenarnya sedang cerita siapa saudara? Bukan cerita tentang Abraham. Itu adalah bayangan keselamatan yang akan datang dari Yesus. Jadi ini tips aja sih. Sebenarnya bukan khotbah saya ini, cuma saya mau ngasih ternyata kesalahan saya dulu ya seperti ini. Jadi saya nggak bisa memandang Kristus. Tapi waktu saya tahu, wow, dalam cerita Abraham ada Yesus, dalam cerita Daud ada Yesus. Yesus adalah Daud yang sempurna. Daud bisa salah, tapi Yesus adalah Daud yang sempurna. Wow, waktu saya tahu kebenaran ini, mata saya terbuka saudara. Saya bisa memandang keindahan Kristus dari setiap cerita di Alkitab. Dan itu wow, luar biasa saudara. Ya, itu aja sih introduksinya. Kita mau masuk ke dalam khotbah ya. Ada slide-nya, ada saya kirim ya. Tentang anak yang hilang. Mungkin ini udah sering ya. Bapak Ibu mungkin udah sering dengar cerita tentang anak hilang. Dulu waktu saya baca Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini, saya pikir ya, anak hilang itu anak bungsu, saudara. Gitu. Saya pikir, oh, yang hilang mah yang bungsu gitu, yang sulung mah ya udahlah, dia nggak mau terima adiknya ya udah gitu. Tapi
Tapi ternyata Tuhan nggak di Alkitab kalau kita baca ya Lukas 15 perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia nggak bicara anak bungsu yang hilang loh saudara. Dia bicara tentang anak yang hilang. Jadi maksudnya dua-duanya terhilang saudara. Mari kita baca dulu ya. Saya baca cepat aja ya biar kita sedikit merimain cerita ini. Dalam ayat yang 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin dan sepatu pada kakinya. Lalu ambillah anak lembu-lembu itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Berapa ya Sarah? 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan kekayaan dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Saudara, seringkali waktu kita baca cerita ini ya, kita tuh harus disadari bahwa kita ini adalah anak Bapa, saudara. Ada banyak kita suka lupa kalau kita tuh sebenarnya jati diri kita semua di sini adalah anaknya Bapa. Jadi kenapa saya harus merimain ini? Karena ada banyak kita tuh sering berpikir bahwa kita tuh budak, gitu kan? Ada banyak juga pengajaran yang bilang kita tuh budaknya Tuhan, kita tuh hambanya Tuhan. Iya benar, kita hamba Tuhan, hatinya yang hamba. Tapi statusnya saudara, kita tuh anak, saudara. Jadi waktu kita bilang hamba Tuhan, hati kita lah yang harus seperti hati hamba. Tapi status kita bukan hamba loh saudara, kita anak Tuhan. Jadi di sini penulisnya Yesus itu kenapa mengejawantahkan perumpamaan ini sebagai Bapa dan anak, gitu. Karena sebenarnya dia sedang mengingatkan kita, status kita adalah anak yang berhak menerima warisan dari Bapa kita sendiri. Bayangkan ya saudara, makhluk lain atau malaikat pun dia nggak dikasih warisan loh, dia nggak diangkat jadi anak, tapi kita dijadikan anak oleh Bapa kita di surga. Ini yang luar biasa. Nah, cerita di sini ini menggambarkan seorang Bapa yang luar biasa, saudara. Bapa ini walaupun anaknya pergi kurang ajar, dia selalu menerimanya kembali, gitu. Nah, apa sih sebenarnya kasih yang sempurna itu seperti apa? Seperti Bapa ini, apa sih kasih yang sempurna itu? Kasih yang sempurna itu adalah tidak bertambah waktu kita berbuat baik. Waktu kita berbuat baik kepada Tuhan, kita menaati perintah Tuhan, kita doa puasa, kita baca firman segala macam,
tidak menambah kasihnya Tuhan buat kita. Dan juga tidak berubah waktu kita meninggalkan Dia. Waktu kita berdoa. Saudara, ini luar biasa. Kebenaran ini saudara membuat saya berpikir tentang kasih Tuhan. Saya dulu berpikir ya, kasih Tuhan akan berubah waktu saya berbuat baik. Jadi waktu saya pikir saya melakukan pelayanan dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, saya pikir perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, hadirat Tuhan, semua yang rohani dilimpahkan kepada saya. Berapa banyak kita sering berpikir kayak gitu, betul saudara? Tapi cerita ini mengungkapkan bahwa bukan dengan perbuatan baik kita dilayakan. Karena Dia itu, Allah itu kasih. Makanya Allah itu kasih, dia bilang gitu kan. Dan kasihnya sempurna. Sempurna itu apa? Dia tidak berubah dengan waktu. Dia tidak berubah walaupun kamu sogok, gak kamu sogok, dia tetap kasih yang sempurna. Ini yang luar biasa. Meskipun kamu berdosa, kamu meninggalkan dia tetap mengasihi kita. Itulah definisi kasih yang sempurna. Nah ini yang luar biasa buat saya, karena dia itu tidak berubah saudara. Saya mau kasih contoh ya. Ini aqua. Aquanya anggap aja kita ya. Gambaran tentang kita ya, supaya lebih paham maksudnya apa sih gitu. Nah ini kan kita. Nah waktu kita berdosa saudara, kita tuh sebenarnya mati dan terkutuk. Makanya waktu Adam jatuh, sebenarnya kita manusia yang mati rohani saudara. Nah waktu Yesus datang ke dunia ini kita ya. Ini Yesus ya, anggap ini Yesus. Waktu kita menerima Yesus itu seperti ini. Nah, seperti menyelubungi kita. Jadi waktu Allah Bapa melihat kita, yang dilihat itu siapa saudara? Yesus. Jadi apakah perbuatan baik kita dan kesalahan kita berarti lagi di mata Dia? Enggak saudara. Keselamatan itu hanya by grace. Status kita di hadapan Tuhan seperti ini. Bukan lagi akuannya yang dilihat, tapi tisunya ini. Semoga gambaran ini mengingat kita waktu kita dalam apapun yang kita lakukan, kita dibenarkan bukan karena pekerjaan kita. Kita dilayakkan, kita dikuduskan bukan karena pekerjaan yang kita lakukan. Nah, kebenaran ini sangat luar biasa saudara. Inilah yang dibilang perfect love. Dalam kondisi apapun dia menerima kita apa adanya. Yuk, kita lanjutkan. Next, perfect love adalah kasih tanpa syarat gitu ya. Kita lihat kesalahan anak bungsu ya saudara. Nah, dulu kita kan mikir, gue anak bungsu atau anak sulung ya, benar nggak? Gitu. Oh, gue anak sulung, oh gue anak bungsu. Ternyata saudara, kita itu dua-duanya saudara. Kita tuh anak bungsu, kita pun anak sulung. Nanti saya akan menjabarkan dosa-dosanya dan kita bisa waktu saya jabarkan itu, kok ini relate ya? Semua kesalahan itu relate sama saya. Ternyata saya lah anak bungsu dan saya lah anak sulung saudara. Yuk kita lihat kesalahan anak bungsu dulu ya. Dia itu kurang ajar minta warisan padahal ayahnya masih hidup. Saudara, warisan itu hanya diberi waktu bapaknya sudah meninggal, gitu kan? Termasuk di kita juga ya. Nah, tapi anak ini gak anggap bapaknya hidup loh. Even dia gak mau bapaknya, jadi dia minta warisan. Dan zaman dahulu di zaman Yahudi ini, anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung mendapatkan lebih daripada anak bungsu. Jadi anak sulung mempunyai privilege 2/3 harta dari bapaknya masuk ke anak sulung. Nah, jadi si bungsu ini cuma dapat 1/3. Nah, dia minta sama bapaknya. Sebenarnya kenapa sih dia ngomong gitu? Karena sebenarnya dia lagi menunjukkan bahwa anak ini dia nggak penting pribadi bapaknya, saudara. Yang dia pentingkan apa? Seberapa banyak sih kita sering begitu juga sama Tuhan? Kita mau ke gereja supaya kita takut. Kadang kita takut gitu, takut nggak diberkati. Kita ke gereja kita mau dengar takut kita nanti dikutuk, gitu kan? Ya, nah kayak gini. Hati kita itu sebenarnya kondisi seperti ini. Kita tuh bukan pengen Tuhannya, kadang-kadang kita pengen berkatnya. Makanya kita datang ke gereja. Jadi seringkali ini saya loh ya. Dulu saya begitu. Nah itulah gitu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, dia pergi menjauh dari bapaknya. Saudara, seberapa sering kita menjauh dari Tuhan karena kita tahu kita salah? Seberapa sering kita gak mau dekat sama Bapak kita karena kita lebih senang sama kesenangan di luar Yesus, gitu. Jadi sebenarnya ya saudara, waktu kita seringnya kita berpikir gini nih, besok mau ke gereja, berarti malam sebelumnya saya harus menguduskan diri dulu supaya saya layak, bener kan? Gitu. Nah terus ada juga yang mikir gini, besok gue gak ada pelayanan jadi hari ini gue bisa dugem.
supaya nggak ada hadirat dari dugem-dugem itu yang masuk ke sini gitu. Seringkali kita berpikir kan seperti gitu. Padahal saudara, bukan kayak gitu. Jadi waktu kita pergi menjauh dari Bapa itu artinya apa? Kita itu nggak peduli lagi. Kita nganggap Yesus itu nggak penting. Kita lebih senang kesenangan-kesenangan kita itu, kesenangan-kesenangan yang di luar Yesus. Dan kita mau Tuhan nanti dulu lah, gue lagi pengen dugem. Jadi gue taruh lu di gereja. Nanti kalau minggu depan saya pulangnya, saya baru datang. Saya menguduskan diri hari sebelumnya. Banyak sekali kan kita kayak gitu ya. Cara pemikiran kita sebagai orang-orang yang percaya kayak gini, gitu. Nah, si bungsu ini bahkan dia pergi dari kotanya yang ini, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia menjauh dari Bapaknya. Saudaranya melambangkan apa sih? Manusia yang mati rohani. Nah, semenjak Adam jatuh dalam dosa, saudara, sebenarnya inilah kondisi kita. Kita pergi menjauh dari Bapa. Kita nggak bisa melihat Yesus, saudara. Yang ketiga, dia hanya ingin harta Bapaknya, bukan pribadi Bapaknya. Itu tadi yang saya tadi jelaskan ya. Next, nomor 4. Dia tidak ingin dikontrol Bapaknya, tapi ingin mengontrol dunianya sendiri atau menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Nih, saudara, ini ya. Ini seperti klise ya kalau dibaca, tapi sebenarnya kita juga kayak gitu loh, saudara. Seberapa kali sih kita sering, Tuhan nanti dulu deh, aku mau happy dulu sama teman-temanku, ya, karena aku nggak mau dikontrol. Kalau dikontrol aku tuh nggak mau ke gereja terus gitu, maunya happy. Jadi kita nggak mau dikontrol sama Tuhan. Kita pengen jadi controller, kita yang kontrol hidup kita. Gak cuma tentang dugem atau apa, tapi dalam setiap hal, saudara, yang sepertinya baik terhadap seseorang, terhadap istri sama suami. Berapa kali kita sering ingin mengontrol suami istri kita dengan keegoisan kita, gitu. Kita bukan mengasihi pasangan kita, tapi kita ingin mengontrol mereka. Sebenarnya ini loh yang dimaksud dengan tidak ingin dikontrol Bapaknya. Nah, seperti kita juga mengontrol orang lain. Kita ingin anak kita sesuai dengan keinginan kita. Misalnya nih, waktu anak saya juara 1, sebenarnya saya pengen dianya mah mungkin biasa aja gitu. Tapi kita yang pengen, kamu juara 1, kenapa? Karena mungkin masa lalu saya pernah gak naik kelas dan orang menginjak-injak saya. Jadi saya push, saya kontrol anak saya supaya apa? Supaya dia jadi apa yang saya mau, dan apalagi supaya dia membuat saya bangga. Padahal bangga itu bukan untuk dirinya, tapi buat diri saya sebagai manusia. Nah, berapa sering sih kita kayak gitu memperlakukan orang lain karena sebenarnya kita sedang menuju pada diri sendiri. Kita pengen mengontrol orang. Kita pengen segala sesuatunya berpusat kepada diri kita. Jadi waktu kita bangga terhadap sesuatu, sebenarnya bukan real kita bangga sama mereka. Apa? Karena gua mamanya, gua istrinya, gua ibunya, jadi kembali lagi ke kita gitu. Nah, kita tuh sering begitu loh, saudara, tanpa kita sadari. Coba cek hati lagi. Makanya dalam hal apapun, biar firman Tuhan tuh mengkalibrasi kita. Yang kelima, dia memutus hubungan dengan Bapaknya sendiri. Apa sih yang dimaksudkan dengan memutus hubungan? Memutus hubungan adalah waktu kita meninggalkan Kristus sebagai juru selamat kita. Kita itu mati rohani, saudara. Even kita nggak bisa lihat Yesus sama sekali. Karena memang keadaan manusia semenjak dikutuk, jatuh dalam dosa, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang mencari Allah. Kita tuh nggak bisa cari Allah kalau Tuhan sendiri yang nggak cari, saudara. Ini keadaan manusia. Next. Waktu kita hidup dalam dosa, waktu kita terlepas dari Kristus, hidup kita ada dalam kutuk dosa, yaitu kenajisan, terkutuk, dan pasti mendapatkan hukuman kekal. Makanya saudara, yang tadi saya kasih lihat ini ya, contoh ini. Nah, ini keadaan kita tuh tanpa Kristus ya begini. Waktu Allah melihat kita, ini manusia terkutuk, mati rohani. Otomatis mau kamu baik ataupun kamu gak baik, kamu pasti mati. Kamu pasti masuk neraka. Ini keadaan manusia yang di luar Kristus, saudara. Termasuk di agama lain. Saya harus bicara kebenaran ini karena apa? Tanpa keselamatan di dalam Kristus kita gak mungkin selamat, saudara. Karena Dia yang menanggung kekudusan kita, kebenaran kita itu Dia. Sehingga kita dilayakan bukan karena perbuatan baik, saudara. Next. Nah, cerita lagi, balik ke cerita yang bungsu tadi. Dia itu sampai sampai habis uangnya, terus dia langsung jadi bekerja di dalam mempekerjakan diri dia menjadi penjaga babi-babi. Nah, dalam budaya Yahudi, babi ini adalah binatang yang najis. Saking frustrasinya ini orang, si bungsu ini, dia mau jadi penjaga babi. Padahal tadinya dia adalah anak bapaknya yang kaya, yang punya segalanya. Tapi dia saking frustrasinya,
dia harus jadi penjaga babi. Dia jual semua jubah kehormatan dia yang tadinya dia pakai cincin untuk apa? Untuk jadi seekor babi. Babi ini lambang apa saudara? Kenajisan. Kita itu najis tanpa Kristus. Waktu kita lari dari Tuhan, kita itu najis saudara. Jadi saya mau kasih lihat ada Yesaya 64 ayat 6. Jadi apapun yang kita kerjakan sebenarnya next adalah kain kotor. Jadi waktu kita melakukannya di luar Kristus, yang baik dan yang buruk sama-sama saudara, gak ada yang lebih benar. Kita itu sama-sama kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi inilah kain yang menutupi kekotoran kita, Yesus Kristus. Itu yang buat saya waktu saya tahu ayat ini, wah, ternyata kesalehan saya, kebaikan saya, ketaatan saya gak diperhitungkan sama Tuhan. Dia Allah yang tidak bisa dilihat. Tapi dalam Kristus kita dilayakkan. Ya, next. Nah, kenapa sih? Nah, saya mau ini menarik nih, si anak bungsu ini. Anak bungsu ini harus sampai makan ampas babi, itu pun gak dikasih sama penjaga babinya. Jadi, waktu dia minta makanan ke yang punya peternakan itu, dia pun gak dikasih. Makanya tadi ceritanya ada kan, bahkan ampasnya pun dia gak dapet. Manusia itu harus sampai titik frustrasi, saudara, baru menyadari bahwa dia itu tidak bisa. Saya mau sedikit cerita tentang kehidupan saya. Jadi waktu dulu saya itu melayani Tuhan, saya itu sempat rajin jadi ketua komsel apa ya. Terus satu titik saya ngerasa wah saya bisa lah jadi ketua komsel, jadi apa. Nah tiba-tiba ada satu titik dalam hidup saya waktu saya sudah menikah, tiba-tiba saya kena masalah, saya bangkrut sampai saya punya utang dan itu bukan cuma sekali saudara, tapi berkali-kali selama 10 tahun gitu. Nah 1 tahun saya masih kuat saudara, bisa Tuhan, wah Tuhan Yesus hebat gitu kan, Tuhan pasti menyelesaikan masalah saya diberkati, saya ini bisa gitu kan. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke-10, sampai akhirnya 10 tahun saya give up. Tuhan, saya nggak bisa. Sampai titik itu baru saya menyadari bahwa saya tidak bisa. Tapi gereja ngomongnya apa? Hashtag kamu bisa. Kamu bisa. Gimana saya nggak terintimidasi saudara? Pendeta ngomong kamu bisa. Lu bisa. Lu bayar utang gue juga kagak. Mana nggak sih saudara? Banyak kok dari kita kayak gitu. Terus saudara seiman, makanya perpuluhan lebih lagi, persembahan lebih lagi. Ya lu punya duit, gua lagi utang, persembahan apanya gitu kan? Apa yang saya percaya saudara gak relate sama apa yang saya percaya, sama hidup saya tuh gak ada hubungannya. Saya marah saudara, sampai saya harus habis. Tuhan bikin habis semua. Sampai saya mempertanyakan lagi apa yang saya percayai. Saya mempertanyakan lagi teologi yang saya bangun selama ini. Saya mempercayakan lagi pengajaran-pengajaran yang membuat saya terjebak dalam kondisi ini. Katanya diberkati, kok gak ada berkatnya gitu. Katanya dilepaskan dari hutang, kok 10 tahun saya gak selesai hutangnya ya. Terus sampai Tuhan bahwa saya bilang, akhirnya satu titiknya saya bilang ini, Tuhan aku gak mampu lagi, aku gak bisa. Terus ada pendeta ngomong, kamu bisa, hashtag kamu bisa, kamu hebat kamu gitu. Gue sampai gini, ini bullshit, maaf ya, ini ngomongan dunia saya ya dulu waktu saya marah, ini mah bullshit. Gak terjadi. Dan saya mengakui Tuhan, saya udah capek, munafik saya bisa, saya kuat, saya hebat, saya gak bisa, saya gak kuat, saya gak hebat. Sampai waktu itu ya, titik itu, waktu saya mau melayani Tuhan, saya malu. Bayangkan saya melayani Tuhan, tapi di luar tukang penagih utang. Bisa bayangin gak saudara perasaan saya waktu itu? Saya sampai muak waktu itu. Akhirnya saya harus kembali memikirkan ulang apa yang saya percaya. Sampai Tuhan bawa ke titik itu. Sama seperti si anak bungsu ini. Sampai Tuhan bawa dia sampai makan ampas babi, itu pun gak dikasih ampas babinya. Saya pernah loh di titik itu. Sampai udah gak punya uang, saudara bayangin ya. Waktu itu ada transferan 500.000 gitu ya. Terus saya ke ATM. Wah saya udah senang tuh. Si Daki kok bisa bayar listrik rumah waktu itu kan. Saya masukin kartu ATM saya. Kan dipikir gak pernah terjadi dalam hidup saya. Saya masukin kartu ATM saya, kartu saya ketelan di mesin itu. Padahal saya butuh banget buat bayar listrik saudara. Itu bisa kayak gitu kondisinya. Entah ini Tuhan yang mengizinkan atau gimana. Tapi waktu itu membuat saya mengerti hari ini. Kosong tuh seperti itu. Benar saudara, waktu saya masukin ATM ketelan. Saya satu itu sampai mikir gini, Tuhan saya ini ya
frustasi saya itu ini bukan untuk happy, bukan untuk saya ngapain sama teman saya, makan di luar enak-enak, enggak, buat bayar listrik rumah. Itu pun kata saya. Tapi Tuhan izinkan supaya dia membuat saya mengerti artinya kosong. Sampai ampas babi pun dia nggak dikasih. Di situ baru kasih karunia Tuhan. Manusia itu harus dibawa sampai ke titik kosong, saudara. Sampai kita bilang, Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak hebat, aku nggak kuat. Di titik itu Yesus datang menyelamatkan kita, saudara. Jangan sampai kita harus masuk titik kekosongan, maksudnya sampai kita tuh merasa kita hebat, kita kuat, terus angkat terus. Enggak, saudara, kita tuh manusia berdosa, terkutuk, bego. Makanya Tuhan tuh bilang kita tuh domba. Kalau kita pintar, dia bilang dong kita singa. Bener gak sih? Kita tuh domba. Tahu gak, saudara? Domba itu binatang paling bodoh. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan domba? Jadi jangan berbangga. Makanya kalau ada hashtag kita hebat, kita kuat, saya langsung gini, enggak, saya enggak hebat, saya enggak kuat, saya butuh Kristus. Itu maksudnya, saya butuh Kristus. Itu yang luar biasa buat saya. Cerita ini sangat menghibur saya. Next. Dan dia waktu dia kembali, saudara, waktu anak bungsu ini kembali, sebenarnya dia tuh kelaparan, bukan karena dia pengen kembali. Nah, waktu dia kelaparan, dia baru menyesal. Aduh, kenapa nggak dari dulu aja di rumah bapak gua? Karena bapak gua ini yang punya semuanya gitu kan. Ngapain gua jauh-jauh kemarin habis-habisin harta, kok akhirnya gua balik lagi gitu kan? Tapi bukan karena dia sayang bapaknya, karena dia udah nggak punya uang, dia kelaparan sampai ampas babi pun dia nggak bisa makan, saudara. Bedain, saudara, antara penyesalan dan pertobatan. Itu sangat berbeda loh, saudara. Penyesalan fokusnya adalah diri. Nanti kita lihat ya. Penyesalan itu next. Nah, penyesalan itu self-center, saudara. Kenapa? Karena dia lapar. Bisa ya? Bisa mengerti ya? Dia menyesal pergi karena dia lapar, jadi dia harus kembali. Bukan karena bapaknya baik. Makanya waktu dia balik, waktu dia berpikir untuk balik, dia bilang gini, nanti pas aku pulang, aku mau bilang ke bapakku, maafin aku anak yang terkutuk, apa-apa. Terus aku boleh nggak kerja jadi buruh aja buat bapak, supaya saya bisa membayar apa yang sudah dia habiskan. Dia berpikir kayak gitu kan. Ini belum ketemu bapaknya loh. Nah, kita juga sama, saudara. Paradigma berpikir dunia ini, sistem dunia yang sekarang kita hidup, membuat kita menyesal seperti ini. Nanti kalau gua salah, misalnya kita punya salah sama suami atau istri kita ya, aduh gimana cara ngomongnya ya, takut. Pasti kan ada intimidasi dan ketakutan waktu kita menghadapi orang yang tahu kita salah sama dia, bener gak? Aduh gimana ya, waktu aku ketemu dia, nanti gua mau gini minta maaf, terus langsung gua sodorin aja, aku mau jadi buruh Anda, aku mau jadi budak Anda, bener gak? Pemikiran kita kayak gitu kan, dan kita pikir kita bisa bayar pakai kayak begitu. Itu namanya penyesalan, tapi tidak ada perubahan hati di situ. Dia cuma menyesal atas tindakannya, tapi tidak ada pertobatan. Kita bedain ya. Nah, makanya dia bilang waktu kembali pun dia merasa perlu kerja pada bapaknya untuk menebus kesalahannya, karena dia pikir bapaknya tidak akan menerimanya kembali. Jadi dia percaya tentang salvation by work, keselamatan karena perbuatan. Wow, waktu saya tahu ini, saudara, ini membuka bahwa apa? Keselamatan yang Tuhan kasih buat kita bukan karena kita baik, tapi Dia yang cari dulu yang hilang. Ini saya firm banget dan saya yakin banget. Kita orang yang dipilih akan terus dipilih dan pasti selamat. Next. Nah, ini bedanya nih penyesalan dengan pertobatan ya. Pertobatan itu dari hati, saudara. Kalau penyesalan cuma tindakan dan sifatnya kepada kita karena gua lapar, makanya menyesal gitu. Tapi kalau pertobatan beda. Pertobatan adalah kesadaran akan ketidaklayakan dan tidak tertolong. Pertobatan anak bungsu terjadi karena bapaknya lari mendapatkan dia. Dia tidak menyangka akan menerima anugerah sebesar itu. Wow, saudara bisa bayangin ya, waktu kita salah sama orang, sama istri atau suami, sama siapapun, sama bos kita apalagi ya, kita datang, kita udah siap dihukum kan? Ini intimidasi kan ada dong. Kita siap dihukum, Tuhan, aku memang berdosa, tapi biarlah aku bayar. Udah di pikiran kita tuh udah banyak skenario. Nanti aku mau sogok si sok ininya supaya mau terima saya kembali gitu kan. Tapi yang waktu pas dia pulang, kejadiannya apa? Dari jauh bapaknya sudah lihat dia berlari
Bayangin, saya membayangkan dia tuh bapak, orang yang dihormati, bapak, terus orang yang punya kan. Dia pakai jubah dong, kan? Dia lari. Bayangin, seorang yang berjubah, yang dihormati, lari mendapatkan seorang pendosa yang bau babi. Ini penjaga babi kan? Jadi baunya babi kan, bukan kambing. Ya, jadi dia lari, dia ketemu anaknya, dia peluk, dia rangkul, dan diciumnya. Dicium di sini dalam bahasa aslinya bukan dicium biasa, saudara. Dicium secara berlimpah. Jadi saya membayangkan dia pakai jubah, dia pakai semua yang dia punya, dia lari. Bukanlah yang berdosa loh yang lari ke dia, dia yang lari keluar dari rumahnya mendapatkan si pendosa. Itu melambangkan saudara-saudara. Jadi keselamatan, next. Keselamatan bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Kristus sudah lakukan, saudara. Next. Ini yang tadi juga saya sudah bilang, salvation is not by work, salvation is by grace. Nah ini jadi pertanyaan nih. Banyak orang berpikir, ini si ibu hyper grace. Bukan, saudara. Keselamatan itu oleh kasih karunia. Tapi kalau kalian nggak kerja, ya kalian nggak makan. Maksudnya gini, keselamatan itu bagiannya Tuhan waktu kamu percaya di dalam Kristus. Tapi di dunia ini bedain ya, ada dua dunia. Tapi di dunia ini, kalau kamu nggak kerja, ya kamu nggak makan, benar nggak, saudara? Jadi jangan disalahartikan loh. Ini keselamatan di dalam Kristus. Artinya apa? Dijamin, dimeteraikan, kita selamat. Tapi di dunia ini, kita harus kerja nggak? Ya harus. Jadi jangan dipikir kalau ini salvation by, ini bukan by work, oh berarti kita nggak usah kerja dong bu, enak-enakan, nanti tiba-tiba makanan turun sendiri, ya enggak lah gitu ya. Jadi ngerti ya? Jadi ini bukan ngomongin tentang hyper grace, tapi ini ngomongin keselamatan adalah anugerah. Bukan dengan kita harus begini, kita harus begitu. Gak perlu lagi disogok Yesus itu. Mudah ya saudara? Next. Dan sekarang kita lihat kesalahan anak sulung. Kalau kita udah pelajari itu tadi, betapa saya sendiri pun dosa saya banyak di anak bungsu. Tapi waktu saya anak sulung, saya lihat lagi, ini pun saya banyak, saudara. Yang pertama, fokusnya adalah harta bapaknya. Sama-sama, saudara. Cuma gak kelihatan. Ini luar biasa anak sulung. Dia itu dapatnya 2/3 loh, saudara. Dan waktu diceritakan, ayahnya membagi hartanya kepada masing-masing. Lucu ya? Aku tuh dulu gak kenal loh waktu firman itu bilang kepada masing-masing. Saya pikir yang dikasih cuma bungsu, karena dia mau lari kan, mau kabur dari bapaknya. Ternyata anak sulung dapat 2/3 malah. Tapi dia diam di dalam rumah bapaknya. Tapi sebenarnya kenapa di dalam rumah bapaknya? Karena fokusnya harta bapaknya. Dia bukannya mau ngasih, tapi dia mau jadi apa? Dia mau pegang warisan itu bersama bapaknya gitu. Dia pengen diterima oleh bapaknya. Yang kedua, berpikir akan dikasihi, diterima bapaknya melalui perbuatan baik. Sebenarnya anak sulung ini sedang apa? Kenapa dia diam di rumah bapaknya? Karena dia pengen diterima, dikasihi. Kenapa alasan dia untuk berdiam di rumah bapaknya? Karena dia memberhalakan penerimaan itu. Dia pengen diterima, dikasihi, makanya dia diam di bapaknya gitu. Bukan karena bapaknya. Next. Yang ketiga, kemarahan. Kesalahannya itu kemarahan. Sekarang saya bayangin ya, saya kan punya adik, punya kakak juga. Waktu saya membayangkan kalau saya jadi anak sulung ini, waktu adik saya atau kakak saya hilang, yang dipikirin pertama kali, apakah kamu berpikir tentang marah? Enggak dong, pasti mikirnya kalau dia datang, kita senang. Itu kan reaksi wajar ya. Tapi kok dia marah? Dan dia fokusnya langsung dia sebutin, kamu gak pernah kasih saya lembu tambun, kamu gak pernah kasih saya jubah, kamu gak pernah saya kasih cincin. Jadi ini padahal adiknya kembali, dia gak bisa lihat itu, tapi dia lihatnya apa? Harta bapaknya kok ke anaknya, bener gak? Ke anak bungsunya. Fokusnya dia bukan kepada adiknya, tapi fokusnya kok hartanya diambil sama adiknya, dikasih ke adiknya gitu. Ini yang buat saya, wah ini anak sulung sih pelanggaran berat, cuma gak kelihatan. Karena apa? Karena di dalam rumahnya, rumah bapaknya, saudara. Ya. Next, yang keempat, iri hati. Nah, ini seru sih, iri hati. Yang kelima dulu aja ya, tidak senang karena adiknya kembali, itu bisa udah bahas. Nah, nomor 4 ini seru nih. Next, apa itu iri hati? Dulu kita berpikir gini, iri hati itu kalau
kita tuh nggak suka, gitu kan? Lihat orang lain tuh berhasil, gitu kan? Itu iri, aduh kok aku nggak bisa sih kayak gitu. Tapi saudara, waktu kita juga senang atas keterpurukan orang lain, itu pun iri hati. Wow, waktu saya tahu kebenaran ini, pantesan gitu ya. Kalau ada orang gitu nyakitin kita ya, terus kita nggak bisa balas, terus tiba-tiba dia sakit misalnya, terus kita bisa ngomong gini, syukurin, makanya lu jahatin gue sih. Sering kan kita mikir kayak gitu. Ini loh iri hati. Even kita bersuka cita atas kelemahan orang lain, atas keterpurukan orang lain, kejatuhan orang lain, kita punya iri hati, saudara. Jadi iri hati bukan bicara tentang waduh dia berhasil terus kita kesal, bukan. Tapi kita juga bersuka cita atas masalah orang lain. Ini yang membuat mata saya, wah ternyata waktu yang poin 1 saya ngerti, yang poin 2 saya baru mengerti bahwa kenapa ya. Makanya gini, kalau saudara ya pernah nggak dengar kayak gini, karena kita punya trauma di satu sisi, misalkan gini, mungkin saya broken home gitu ya, terus saya ingin teman-teman saya broken home juga kayak saya. Karena apa? Karena saya pengen mereka merasakan apa yang saya rasakan. Seberapa banyak kita suka mikir gitu, tuh orang jahat banget sih, pengen dia merokok, dia bawa anak teman-temannya juga ikut merokok. Misal, saya pengen nggak ngomong rokok itu dosa apa enggak ya, cuman maksudnya satu kebiasaan yang kurang baik. Kita sering membawa teman-teman kita, saudara kita untuk sesuatu hal yang sama supaya kita sama-sama nanti. Nah ini spirit of envy. Gila ya. Saya pas saya ngerti tentang ini, iri hati itu bukan tentang cuma cemburu, tapi tentang bersukacita di atas kesusahan orang lain. Dan kita pengen orang itu sama-sama terjatuh sama kita. Itu dosa, saudara. Nah inilah si sulung ini kayak gini. Next. Anak sulung berkorban untuk bapak dan adiknya, tapi marah dan kecewa. Tetapi Kristus menjadi yang sulung untuk menggantikan dosa kita. Nah, saya mau jelasin ini sebentar. Waktu si sulung dengar bapaknya kasih cincin, jubah, sepatu, ya, terus dia marah. Bapak kamu gak pernah kasih ke saya, tapi kamu kasih ke anakmu yang dulu menghancurkan diri. Padahal ya, menurut saya waktu dia ngomong gitu ya, dia tuh lagi bohong. Karena gini, itu adiknya kan hilang udah lama. Kok dia tahu sih? Adiknya lagi menghancurkan diri bersama perempuan-perempuan jalan. Jadi kan dia lagi kesel, ngerti gak sih, lagi marah. Terus dia membuat perkara itu jadi besar depan bapaknya, supaya tuh adikku tuh gak layak, yang ngapain dikasih, maksudnya kan gitu. Terus dia ngomong, ya kan udah ngabisin uang bapak, sama perempuan-perempuan jalan segala macam. Jadi dia terus memfitnah juga, menambah-nambahkan cerita-cerita yang gak ada dan tidak dituliskan. Orang adiknya hilang, dia nggak tahu juga adiknya di mana. Kok dia tahu bisa sama perempuan jalan? Lucu ya. Nah inilah manusia, saudara. Kadang kita tuh seperti itu. Waktu kita nggak suka lihat teman pelayanan kita berhasil, kita cari pendeta kita. Tuh, hamba Tuhan ini punya dosa ini, nyonyo, kita tunjuk terus. Karena kita nggak suka melihatnya berhasil. Sebaliknya, kita bersuka cita waktu dia timpa masalah. Inilah hati manusia jatuh dalam itu seperti ini. Nah, terus si sulung ini marah. Nah, sebenarnya di dalam budaya Yahudi, kalau dipikir-pikir ya, si sulung sama si bungsu berkorbannya lebih banyak mana? Sulung lebih banyak. Karena gini, dalam budaya yang tadi saya bilang Yahudi, dia 2/3 harta bapaknya sudah dibagikan ke anak-anaknya. Berarti waktu si bapaknya ngasih jubah, ngasih cincin, ngasih sepatu, uangnya siapa? Uangnya si sulung. Makanya dia marah. Wajar gak sih dia marah? Kalau kita pikir-pikir, aja loh, iya kan? Itu yang dihabiskan lembu tambu tuh uang siapa? Uang si sulung, saudara. Tapi dia marah sama bapaknya. Tapi kita, saudara, kita punya Yesus Kristus. Dialah anak sulung yang sejati. Ini buat saya berita kabar sukacita. Nah makanya kalau kita baca kayak gini, kita akan frustrasi, saudara. Kalau kita lihat sulung salah, bungsu salah, kalau kita cuma baca Alkitab di titik ini dan selesai, kita cuma mengoreksi diri, kita akan frustrasi. Tapi kita harus cari Yesusnya di mana diceritain. Apa sih yang sedang mau Yesus sampaikan? Selain dia punya hati Bapa yang menerima kita, mana lagi sih Yesusnya di mana? Saudara, kita buka di Kolose 1:15 ayat 22. Ini udah terakhir ya. Kita baca. Di saat anak sulung itu marah, Yesus menggantikan kemarahan anak sulung dengan dirinya sendiri. Menggantikan dia menjadi anak sulung yang kita bisa harapkan tidak marah.
Kita baca di Kolose 1, 15 ayat 22. Ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bisa lihat nggak saudara? Anak sulung boleh marah, yang main keyboard boleh ke depan. Anak sulung boleh marah waktu adiknya kembali. Anak sulung boleh menyalahkan bapaknya waktu bapaknya memberikan hartanya kepada si bungsu. Tapi Yesus mau bilang di sini, akulah si sulung. Akulah Allah yang tidak pernah marah. Akulah Allah yang akan mengembalikan semua keselamatan dari kita yang tadinya mati dalam dosa menjadi menerima keselamatan itu full. Kita manusia, kalau kita jadi si sulung, kita bisa marah dan kecewa, bisa ninggalin Tuhan. Tapi Yesus mati buat kita, supaya si sulung yang tidak sempurna ini, kita ini digantikan oleh Kristus. Dan Dia mati. Bukankah ini kabar baik, saudara? Ini yang harus kita cari di dalam Alkitab. Karena Kristus ternyata bukan cuma bicara perumpamaan untuk kita lakukan, bukan. Karena Dia sudah lakukan. Inilah kabar baik, saudara. Ini buat saya luar biasa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, baik sulung dan bungsu kita punya. Dari semua poin tadi saya jelaskan, kita punya dosa itu. Kitalah anak sulung dan kitalah anak bungsu. Apakah saudara sadar tubuhnya Dia, Yesus, dipecah-pecahkan untuk kita, untuk anak sulung dan anak bungsu. Supaya apa? Supaya anak bungsu dan anak sulung diperdamaikan oleh Dia. Ini kabar baik, saudara. Kita yang tidak unity, yang tidak bersatu, gereja-gereja bisa ada GBI, GPDI, HKBP, apapun. Kita pikir kesatuan itu atau bikin KKR, kita bikin acara gede-gedean, kita doa bareng, itulah kesatuan gereja. Bukan. Kesatuan bukan bicara tentang bangunan atau interdenominasi. Kesatuan bicara apa? Waktu kamu, si anak bungsu dan si anak sulung pendosa ini semua menerima Kristus Yesus dan Rohnya tinggal di dalam kita. Itulah kesatuan anak-anak Tuhan. Dan kita mendengar Injil yang sama. Waktu kita mengaku dan menjerit Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah kesatuan, saudara. Bukan KKR, bukan GBI, bukan GPDI, bukan HKBP, bukan JKI, bukan apapun sebutinlah. Bukan ketika kita bikin acara, saudara, terus kita panggil hamba Tuhan dari bangsa-bangsa supaya kita bersatu. No, Tuhan gak mengharapkan seperti itu. Dia mengorbankan dirinya sendiri menjadi dosa supaya kita semua bersatu. Di dalam apa? Roh Kudus tinggal. Waktu Roh Kudus tinggal, kita menjadi satu dengan Rohnya. Ini yang namanya kesatuan, saudara. Waktu teman kita mendengar Injil yang sama, kebenaran yang sama, itulah kita bersatu dengan Dia di dalam satu tubuh Kristus. Jadi bukan tentang AKR, bukan tentang doa kuasa bangsa-bangsa, ketemu si A, si B, si C, hamba Tuhan yang luar biasa. Kesatuan adalah waktu Roh itu bersama kita, bersama-sama dengan orang percaya. Itulah kesatuan. Yesus itu luar biasa. Dan terakhir, ayat terakhir. Dua lagi dong. Saya luar biasa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara sadar nggak tentang ini? Kita tuh manusia yang harusnya terkutuk. Waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, tapi Dia menggantikan kita.
Yang tadi saya bilang ini. Tapi dia harus mati. Matikan juga. Yang terakhir, Yesaya 53 ayat 3-7. Ini buat saya waktu saya baca, saya bisa nangis. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena permurataan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita yang tadi anak musuh dan anak sulung. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, waktu kita lihat bilur di sini, bilur ini bukan bicara tentang kesembuhan fisik. Waktu kita sakit terus jadi sehat, bukan. Bilur di sini bicara tentang dosa. Jadi waktu kita bicara oleh bilur-bilur kamu sembuh, boleh kamu doain, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi pengertian di sini, waktu kamu yang mati rohani, kamu nggak bisa cari Tuhan, tapi kamu bisa percaya sama Tuhan. Itulah kehidupan sejati. Berkat bukan bicara tentang uang, bukan kesehatan, tapi berkat adalah apa? Waktu hidup kita bersatu dengan Kristus, itulah berkat besar. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri seperti anak bungsu tadi. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya jalan kita sekalian. Saya kalau seperti ini ayat yang artinya sangat luar biasa. Dalam segala hal, saudara, dalam keadaan apapun kita hari ini, boleh ada resesi, boleh ada inflasi, I don't care. Selama saya bisa pandang Yesus. Tuhan itu bukan, tadi ada lagunya tadi worship leadernya bilang, Tuhan Yesus itu satu-satunya. Seringkali kita diajarkan gini, nomor 1 Yesus, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, benar? Kalau Yesus dipakai kayak gitu, berarti di nomor 2, nomor 3 nggak ada Yesus. Tapi Yesus itu satu-satunya di dalam segalanya, saudara. Dalam pekerjaan kita ingat Dia. Dalam keluarga kita ingat Dia. Dalam kita suami istri, hubungan suami istri. Waktu saya nggak bisa memaafkan suami saya atau istri saya ingat Kristus sudah mati buat saya. Siapa saya? Saya nggak memaafkan Dia. Maksudnya itu, saudara. Yesus satu-satunya di dalam segala hal. Jadi Dia ada di dalam keluarga, pekerjaan, apapun, saudara. Kesengsaraan kita, penderitaan kita, kesakitan kita, Dia ada di situ. Inilah Tuhan, kabar baik, saudara. Semoga pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita. Apapun, saudara, masalah boleh datang, penderitaan. Dunia ini menuju kepada hal yang lebih. Makanya Firman bilang, nanti akan semakin hari-hari akan semakin lebih jahat. Saya nggak percaya itu hari-hari akan makin lebih baik. Saya percaya hari akan makin lebih jahat. Tapi kita punya Kristus. Dia Allah hubungannya. Sekali untuk selamanya. Dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Kita nggak bisa selesaikan, saudara. Even saya banyak dengar hari-hari ini juga teman-teman saya muda-muda masih seumur saya jantung. Apakah itu yang dibilangin pengajar-pengajar bilang, kamu diberkati, kamu bisa, kamu ini bohong, saudara. Hari-hari ini akan semakin jahat, saudara. Itu kenyataan kok. Gak usah takut. Tapi kita harus lihat ini. Pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Meskipun kita harus melalui penderitaan, Yesus ada di sana. Dia merasakan penderitaan kita, saudara. Kesendirian kita dia merasakan. Dia pun ditinggal sendiri sampai dia harus bilang, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia harus teriak seperti itu? Karena dia tahu manusia akan selalu merasa sendiri, saudara. Waktu dia teriak, sebenarnya kesendirian kita lagi tukar sama dia. Supaya apa? Kita gak sendiri lagi. Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah pengharapan yang sejati. Siang hari inilah kekuatan kita. Kalau kita cuma baca anak yang hilang, kita akan frustrasi. Tapi waktu kita melihat Kristus di situ, Dia menggantikan semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, Tuhan. Untuk kebenaran firman-Nya, Roh Kudus menyatakan, Tuhan. Biar kebenaran ini, Tuhan, menetap di hati kami, Tuhan. Bahwa yang di depan sana, Tuhan, pengharapan kami yang di depan sana, Tuhan, jauh lebih pasti dari janji apapun yang ada di dunia ini, Tuhan. Pengharapan kami di dalam Kristus tidak akan pernah selesai, Tuhan. Pengharapan kami di dalam Kristus adalah suatu kepastian dan jaminan dan meterai, Tuhan, buat hidup kami.
kami Tuhan, dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami boleh melihat Kristus dimanapun Tuhan kami ada. Biar Tuhan Kau jadi Raja dalam hati kami Tuhan. Di atas apapun yang kami lakukan Tuhan, ada Kristus di situ. Sehingga apapun yang kami lakukan bisa jadi yang terbaik bukan karena kita, tapi karena Kristus ada di dalam kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus berbicara, singkapkan demi kebenaran Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tough Tuhan, bukan karena kita sanggup, tapi karena Roh Kudus ada di dalam kita. Karena Kristus sudah, maka aku bisa melakukan banyak hal bersama Kristus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, biar damai sejahtera, sukacita, pengharapan terus ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa tutup kebaktian. Saya panggil Pak Stephen untuk doa berkat. Mari kita berdoa, kita pakai diri semua. Karena kami setiap hari melakukan kesalahan, kami memaki orang,
Kami mempermalukan orang lain. Kalau kami bisa ada sampai sekarang, bahkan keselamatan yang sudah Engkau janjikan bagi kami kekal selamanya, itu bukan karena perbuatan kami, bukan karena pelayanan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan, yang mengingatkan kami kembali, Tuhan, siapa kami sebenarnya di hadapan. Terima kasih buat status yang Kau berikan yang baru bagi kami, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasih, Tuhan. Engkau tidak marah kepada kami lagi, Tuhan. Tapi dengan cinta-Mu kami Engkau peluk, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hari-hari ini kami tetap bersama dengan Engkau, apapun yang akan terjadi. Siapapun kami, Tuhan, latar belakang kami bersama dengan Engkau, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Roh Kudus menjadi jaminan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa, Tuhan, buat keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami semua. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada saat ini, Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hati kami penuh yang damai sejahtera, karena kami tahu pengharapan yang sejati hanya di dalam Kristus. Terima kasih, memberkati Ibu Catherine, Tuhan, keluarganya, usahanya, pelayanannya, semua, Tuhan. Kami percaya perkenanan Tuhan dalam kehidupannya semakin bertambah-tambah, kemuliaan demi kemuliaan, Tuhan. Kasih demi kasih, anugerah terjadi dalam kelimpahan, dalam kehidupannya. Kami percaya, Tuhan, hidupnya, keluarganya ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lepaskan. Begitu kami juga, kami semua, kami yang sudah dipilih oleh Tuhan, kami yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kami tetap aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus